Oke, selanjutnya di sini selamat datang teman-teman di video kedua kita dalam eh, sharing-sharing terkait dengan basic dari SketchUp. Di video kali ini kita bakal eh, bahas lebih lanjut untuk melakukan desain bangunan satu lantai untuk pemodelan di SketchUp. Di sini seperti yang di video sebelumnya udah saya jelaskan. Jadi di sini kita bisa pilih template-nya terlebih dahulu. Di sini biasa saya pribadi yang melakukan desain untuk menggunakan template simple dengan satuannya untuk meter. Oke, sebentar. Oke, ini tampilan awalnya. Sini kita bisa hapus dulu orangnya. Langsung delete. Oke. Tahap pertama buat melakukan desain bangunan satu lantai. Seperti yang teman-teman ketahui juga, jadi langsung aja kita membuat denah secara langsung di sini, secara langsung di SketchUp, ataupun kita bisa lakukan import file CAD yang telah kita buat, misalkan seperti ini. Jadi kita masuk ke menu file, import, lalu kita bisa pilih file yang kita gunakan. Sini saya sudah siapkan untuk denah contoh. Kita langsung import aja. Nah, akan muncul seperti ini. Denah yang teman-teman sudah buat di AutoCAD. Nah, untuk jika teman-teman belum mempunyai denah dalam AutoCAD-nya, eh, bisa teman-teman langsung membuat di SketchUp-nya secara manual. Jadi langsung aja kita buat kotak terlebih dahulu. Di sini pencet R. Oke, sedikit saran buat teman-teman yang mungkin masih baru pertama kali ataupun baru beberapa kali menggunakan SketchUp, eh, biasakan untuk selalu menggunakan shortcut-shortcut yang ada. Jadi shortcut ini kan ada untuk mempermudah kita dalam melakukan desain di SketchUp. Jadi mungkin coba latih untuk biasa menggunakan shortcut-shortcut yang udah disediakan. Oke. Sini untuk ukurannya sendiri mungkin coba saya sesuaikan. Sini untuk ukurannya adalah sebentar. Sini ada menu dimension 10 meter dan lebarnya adalah 6 meter. Secara kasar seperti itu. Coba kita langsung buat denahnya ukuran 6 kali 10. Untuk 6 kali 10 meter. Lalu sini coba kita bagi dua. Lalu untuk sini untuk carportnya ukuran 5 kali 3. Sini untuk bagian teras dan taman halamannya adalah 3 kali 2,5. Oke. Lalu kita bisa buat garis yang membagi kedua area di sini, kedua jadi dua. Ini akan langsung ganti si kursornya ataupun tandanya jadi warna biru dan ada muncul tulisan midpoint di kursornya. Bisa bagi dua di sini. Lalu di sini kita bisa terusin di sini buat bagian di
kamar mandinya. Oke, coba kita lanjut lagi di sini untuk bagian taman belakang. Kita bisa buat 3 kali 1. Oke, mungkin kurang lebih seperti ini. Ini, bentar. 2 kali 1,5 kamar mandinya. Jadi akan layout kasarnya seperti ini. Oke, untuk bagian depannya juga kan seperti ini. Oke, kita lanjut eh, untuk offset dinding. Dimana kita langsung bisa pencet aja F untuk offset dindingnya. Dan kita input angka untuk offsetnya adalah, karena biasa dinding adalah 0,15, jadi langsung, atau 15 cm, jadi kita bisa langsung tulis atau ketik aja 0,15. Lalu enter. Lakukan hal yang sama untuk ruangan-ruangan lainnya. Di sini karena sudah tersimpan 0,15 di settingannya, jadi kita bisa langsung double klik aja di ruangan lainnya. Dia akan auto jadi offset 0,15. Oke, seperti ini. Oke, langsung kita bisa atur delete garis-garis yang tidak kita perlukan. Oke, di sini kita delete. Sini. Oke, ada yang perlu. Oke, sini dan di. Oke, oke, lalu kita bisa sambungkan garis-garis yang masih putus-putus ini. Oke, pakai line aja, pencet L, sambung, sambung, sambung. Oke, L, sambungin. Oke, oke. Ya. Dan jika sudah tertutup semua ataupun tersambung semua garis-garisnya, dia akan jadi garis yang tipis seperti ini, bukan garis yang tebal seperti misalkan kayak tadi, kayak gini. Itu berarti masih terbuka. Kalau udah tertutup semua akan seperti ini. Oke, kita bisa tambahin kotak-kotak untuk beberapa titik di ujungnya untuk sebagai patokan aja. Oke, oke. Silakan. Oh, lagi. Oke, secara denah kurang lebih seperti ini. Oke, di sini belum ada tempat untuk pintu. Tapi mungkin nanti bisa kita tambahkan. Oke, kurang lebih denahnya seperti ini. 6 kali 10 meter, satu lantai dengan 2 kamar dan 1 kamar mandi. Oke,
Selanjutnya kita bisa, oke, karena untuk jaga-jaga biar denah aslinya tidak terubah. Jadi di sini kita bisa select, klik 3 kali di denahnya untuk kita bikin dia jadi grup. Jadi dia nggak akan mudah buat kita uh, geser-geser atau edit-edit. Lalu selanjutnya komponen selanjutnya di sini kita bisa bikin uh, dinding ataupun kalau misalkan kita mau bikin kolom terlebih dahulu itu bisa kita lakukan di sini. Misalkan uh, kolomnya ukuran 15 kali 15 lah ya. Misal yang paling gampang sekolom praktis aja. Walaupun dalam desain struktur secara uh, yang benaran itu tidak mungkin akan menggunakan kolom 15 kali 15 untuk struktural. Jadi di sini coba kita um, permisal aja untuk kolomnya ukuran 15 kali 15. Di sini kita bisa bikin sesuai titik kotak yang udah kita buat di denahnya menggunakan rectangle R, lalu arahkan kursornya ataupun bisa klik ketik 0,15, 0, titik 15. Lalu kita bisa pull ataupun di extrude. Misalkan untuk bangunannya kita ketinggian 3,5 meter. Lebih seperti ini. Nah, oke. Untuk kolomnya kita bisa copy seperti biasa CTRL-C, copy, lalu paste di semua titik. Oke, sebelum itu mungkin kita bikin grup dulu biar nanti tidak menyatu dengan dinding. Jadi kita bisa make group, lalu copy, paste, paste sesuai titik-titik yang udah kita tentukan. Seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini untuk kolom-kolomnya. Walaupun ini terlalu kecil untuk ukuran kolom struktural, jadi tidak mungkin seperti ini. Jadi ya kita anggap aja sudah sesuai. Jadi kita bikin kolom yang rata dinding. Oke, selanjutnya kita bisa bikin dinding. Dinding sama seperti sebelumnya, kita bisa langsung aja bikin kotak ataupun rectangle di denahnya. R, arahin titiknya ke sini. Sini udah terbuat eh, kotaknya. Kita bisa langsung extrude atau pull aja dengan mencet P setinggi kolomnya. Oke, di sini. Oke, buat dinding di sini kita bisa make group juga. Di bisa kita copy untuk dinding-dinding lainnya. Di sini. Lalu di sini dalam grupnya kita bisa klik sekali untuk karena ini kan masih tidak sesuai ini untuk ukuran yang bagian belakang ini kita bisa klik sekali
lalu pencet S untuk scale dari objeknya. Lalu di sini ada beberapa titik untuk kita lakukan modifikasi scaling untuk menyesuaikan ukurannya. Di sini kita bisa arahin kursornya untuk kita perkecil lebarnya. Ini bisa kita S, lalu sampai muncul di bagian horizontal, titik yang tengah itu kita ada tanda panah kanan kiri kurang lebih seperti ini. Jadi kita bisa langsung geser, arahin ke kolom yang sebelumnya. Jadi kurang lebih seperti ini. Oh, bisa kita copy lagi. Lalu di sini juga bisa kita copy. Lakukan hal yang sama untuk kita perlebar dindingnya. Kita copy lagi. Copy lagi. Seperti itu. Tapi kalau misalkan karena ini jaraknya itu tidak tipikal, misalkan jarak itu tipikal, eh, misalkan jaraknya adalah eh, per 2 meter gitu. Teman-teman bisa lakukan hal berikut nih. Jadi bisa copy, oke, copy, sini, select objeknya, copy, lalu M, sambil mencet CTRL, lalu ketik bintang, misalkan, oh jaraknya dulu 2 meter, bintang 2. Jadi ada 2 buah untuk jarak 2 meter, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk misalkan denahnya itu tipikal jarak-jaraknya, kita bisa lakukan hal tersebut untuk lebih mudah. Kita hapus dulu aja. Oke, di sini tinggal sisa dinding-dinding yang vertikal, arah sampingnya. Kita bisa copy untuk di sini, lalu kita lakukan rotate. Rotate ini kita bisa mencet Q untuk shortcut command-nya, arahan kursornya, lalu dia akan muncul ganti kursornya seperti ini untuk rotate. Untuk rotate secara horizontal dia akan warna biru, untuk vertikal arah sumbu, apa ini berarti ya? Sumbu yang eh, vertikal itu dia akan warna merah ataupun warna hijau. Jadi karena kita mau rotate sesuaikan ininya, jadi kita bisa arahin untuk warna birunya. Kita select titik acuannya, lalu kita rotate. Lebih seperti ini. Lalu kita scale lagi, sesuaikan ukurannya di sini. Ini, oke, satu lagi. Kita scale dulu, lagi. Oke, copy. Oke, ini kita scale dulu karena ini kebagi 2. Oke, scale lagi.
Ya, ini bisa copy yang bagian sini. Nah, sama ukuran lebarnya. Ini juga kita bisa copy untuk yang bagian sini. Oke, bisa copy. Scale lagi untuk dinding yang sebelah sini. Oh, ini satu lagi. Ternyata masih ada dinding yang belum. Oke. Lalu selanjutnya, oke, rumahnya udah cukup tertutup secara keseluruhan, dinding dan juga kolom ya. Misalkan kita bisa tambahkan ring balok ataupun balok di bagian atasnya sama seperti sebelumnya. Kita bisa membuat rectangle. Misalkan untuk lebarnya kita sesuaikan dengan lebar dinding 15 cm aja. Lalu untuk tingginya misalkan 0,3. Kita bikin arah vertikal. Di sini ada kursornya, dia akan berubah warna jadi warna hijau. Lalu kita bisa langsung ketik aja 0,15, 0,15, 0,3. Dia akan bikin balok seperti ini. Wait. Seharusnya baloknya di bawah dinding. Oke, kita make group dulu untuk baloknya. Kita turunin. Dan untuk semua dindingnya kita bikin dia berada di bawah balok. Jadi kita select dulu semua dindingnya. Lalu kita bisa pencet scale S. Lalu kita arahkan dia seperti ini. Jadi dia akan setinggi di bawah balok. Oke, kita bikin lanjut untuk baloknya. Ini oke, copy, paste, scaling itu tools-tools ataupun komen-komen yang paling sering kita lakukan dalam melakukan desain yang cukup sederhana di kali ini. Jadi copy, paste, rectangle, line, offset itu basic-basic yang paling sering kita gunakan. Scale lagi, sesuaikan, copy. Oke. Di sini kita bisa rotate lagi seperti sebelumnya. Oke, sorry. Bisa geser dulu. Scale, sesuaikan. Oke. Hmm. Oke, kurang lebih seperti ini untuk bangunan awalnya. Dinding kolom balok atas sudah terbuat sesuai denahnya. Oke, mungkin kita bisa mempermudah dengan melakukan layering atau text. Di sini ada di tray. Di sini kita bisa menambahkan
tag untuk ataupun layer untuk komponen-komponen yang kita sudah buat. Jadi biar nanti ketika kita lakukan modeling selanjutnya ataupun mengedit objeknya, objek yang lain tidak akan terganggu walaupun kita sudah melakukan grouping seperti yang telah dilakukan sebelumnya di sini. Untuk layer kolom kita buat layer balok seperti itu. Lalu denah juga kita buat layer aja deh. Oke. Lalu untuk bikin komponennya sesuai dengan layernya, di sini kita bisa select misalkan untuk denah, kita klik denahnya, kita di entity info, di tray yang bagian entity info, di sini kita bisa ubah tagnya jadi dinding. Seperti itu. Jika sudah sesuai layernya, di sini misalkan kita pengen meng-hide denahnya, kita tinggal klik yang mata ini. Oke, kok nggak mau ya? Akan kita sini. Kok denah? Oke, denah. Oke, dia akan hilang seperti itu. Oke, untuk dinding kita bisa jadikan satu layer. Oke, kayak gini kan misalkan kita lagi select komponen, tapi yang lainnya menghalangi gitu. Jadi akan riskan berubah. Kita bikin dia di layer dinding. Coba kita hide dulu dindingnya. Oke, semuanya sudah masuk ke layer dinding. Lalu untuk balok, ini kita ubah semuanya ke balok layer. Kita cek. Oke, sudah semua. Lalu untuk kolom, kita bisa saja klik sini. Select semuanya, kolom. Oke, ya semuanya di layering. Lalu kita buat komponen pintu dan juga jendelanya karena nggak mungkin rumah kalau tidak ada pintu dan jendelanya. Jadi di sini sesuai dengan yang ada di sini, ukuran lebar 1,2 meter untuk pintu depan, di sini untuk pintu kamarnya 0,75 sama juga, dan di sini untuk kamar mandi 0,75 juga. Oke, untuk yang paling belakang di sini 0,85. Kurang lebih oke, kita bisa langsung edit saja di bagian depan untuk pintunya. Oke, di sini ada fitur juga eh, untuk misalkan kita membagi garis. Yaitu ada di fitur divide di sini. Misalkan selain kita langsung bisa tarik garis, jika ada banyak
Itu yang bisa kita bagi-bagi. Sini bisa kita pakai fitur divide. Cuma karena di sini kita perlu cari titik tengahnya, kita bisa langsung dua segmen aja. Tahu sebenarnya kalau untuk dua segmen aja kita bisa langsung cari midpointnya di sini. Kita ambil ketinggian untuk pintunya adalah di 2,4, 2,2, 2,4, 2,4 meter. Di sini kita bikin ke kanannya berarti 2,4, 0,6 sama untuk sebelah sini. 2,4, 6. Kita bisa hilangkan bagian tengahnya, lalu kita push aja elemennya, dindingnya, lalu sini udah bolong. Oke, lakukan hal yang sama untuk pintu yang lainnya. Di sini kita edit bagian sini, di groupingnya kita edit, misalkan yang sesuai yang tadi 2,4, 0,75. Kita push lagi P. Lalu untuk yang sebelah sini juga dua koma empat, 0,75. Kita push lagi kan seperti ini. Oke, karena ini tadi selebar ininya, jadi kita bisa bikin dia 2 ini. Kita scaling aja. Jadi fitur tape itu bisa kita buat lakukan garis acuan juga. Jadi nggak cuma buat ngukur jarak. Jadi bisa bikin garis marking acuannya kayak tadi 2,4 meter gitu. Ini juga kita bikin dia 2,4, 0,7. Oke, seperti ini. Jadi lubang-lubang untuk pintu sudah terbuat. Selanjutnya, oh di sini di denah sebelumnya kita belum ada jendela. Kita buat jendelanya seperti hal yang sama juga. Misalkan kita pengen jarak dari pintu ke jendelanya 15 cm. Ini kanan kiri bersih, jadi nanti ada dua jendela kanan kiri. Dari bawahnya kita pengen dia ada di ketinggian 75 cm. Seperti itu. Atasnya ya sesuai setinggi pintu. Kiri-kirinya juga 0,15. Lalu kita kalau udah ada marking seperti ini kita bisa langsung bikin rectangle-nya seperti itu. Lalu kalau udah dibuat kita bisa hapus semua marking garis stepnya. Kita push lagi. Di sini udah ada dua lubang untuk jendela depan. Oke. Lalu untuk jendela di bagian sini kita bisa buat lagi. Kita bisa pakai fitur set. Misalkan kita pengen dia ada di tengah jendelanya. 5.
Ini dia jarak tinggi 0,75. Untuk ketinggiannya di sini dia 0,45. Ya, oke lah. Bisa bisa push lagi untuk melubanginya. Oke. Jadi kita anggap dia rumahnya kanan kirinya dempetan. Jadi hanya ada bagian depan dan bagian depan aja yang terbuka. Seperti itu, misalkan seperti ini. Oke, kita bikin elemen pintunya. Sebenarnya untuk elemen pintu kita bisa misalkan import dari 3D Warehouse. 3D Warehouse kita bisa buka langsung aja web 3D Warehouse-nya. Sebentar, saya stop share terlebih dahulu. Bentar. Untuk kita buka 3D Warehouse. Di sini 3D Warehouse. Oke, kita coba cari aja untuk komponen pintu. Oke, di sini ada banyak sekali pilihan untuk pintunya. Kita bisa pilih salah satu aja. Misalkan ini. Dan untuk di 3D Warehouse ini kita bisa lakukan 3D preview dari model 3D-nya. Jadi di sini ada opsi 3D preview. Kita bisa cek dulu modelnya sebelum kita lakukan download untuk kita import dalam model kita. Masih loading. Oke, di sini pintunya kurang lebih seperti ini. Udah ada kusen dan juga daun pintunya. Oke, coba kita download terlebih dahulu. Oke, kita beralih ke SketchUp-nya. Coba kita import file komponennya. Oke, di sini udah muncul pintunya. Oke, oke, sorry. Kita import lagi. Coba kita lakukan untuk pintu kamar. Oke, diklik dulu. Lalu kita bisa move dia pintunya dengan pencet M. Arahkan di sini. Sini, lalu kita rotate pintunya. Oke, kita mau kurang maju. Oke, dia tingginya udah pas, tapi lebarnya masih belum pas. Kita bisa scaling aja pintunya sesuai lebar pintu kita. Oke, ini udah sesuai. Oke, kita copy untuk pintu lainnya. Cuma di sini arahnya kebalik, jadi kita bisa flip aja. Di sini ada flip along. Kita klik kanan, objeknya flip along.
Klik peluangnya berarti sumbu apa ini berarti green kali ya. Coba cek dulu. Sorry. Berarti red. Biar nanti dia bukanya ke arah dinding. Lalu di sini kita copy lagi untuk pintu kamar mandi. Dan di sini kita ketik dulu. Oke, oke, di sini masih kurang pas. Scaling lagi ke arah red. Lalu untuk pintu depan kita ambil model yang bukaan 2 atau model seperti ini. Ada lagi. Oke, SketchUp-nya kita bisa import lagi. Klik, kita move. Kita sesuaikan lagi. Lalu di sini sisa jendela. Jendela. Oke, di sini ada banyak pilihan untuk jendelanya yang bisa kita gunakan. Misalkan kita pilih untuk jendela seperti ini yang polos saja. Download lagi. Dan untuk jendela yang besarnya atau di sini ada model yang udah banyak nyantumin jendela-jendela. Oke, cukup besar filenya. Kita bisa input dulu jendela yang tadi, import lagi jendela. Di sini kita move dia sesuaikan dengan lubangnya. Untuk lebar pas, hanya tingginya. Copy. Bukan tingginya seperti ini. Oke. Oke. Ada satu hal yang saya lupa untuk bahwa di sini ada bagian teras depan itu harusnya kita tinggikan rumahnya itu jadi lebih tinggi dari permukaan awal. Kita bisa select semuanya aja. Di sini untuk select semuanya kita bisa drag select dari kanan ke kiri. Jadi semuanya akan kepilih dari depan sampai belakang. Lalu kita move dia setinggi, misalkan kita bikin dia lebih tinggi berapa ya?
40 cm deh, atau 30 cm dari, sorry, 30 cm berarti 0,3. Karena ini masih ngambang, berarti kita perlu bikin bawahannya. Kita bikin rectangle aja, sesuaikan dengan ininya, kita push seperti ini. Lalu untuk terasnya kita bikin dia seperti ini, kita naikin 40, lalu karena terlalu tinggi 30 cm, kita bikin satu anak tangga lagi di sini, satu pijakan setinggi 15 cm. Kita push dia keluar. Ini dengan lebarnya 0,35 seperti ini. Akan lebih enak dilihat. Jadi oke, kita lanjut lagi tadi untuk kaca yang jendela satunya, kita bisa import. Oke. Oh, terlalu banyak. Atau kita bikin dia jendela custom aja. Kita bisa bikin komponen baru, jadi untuk jendelanya kita bisa bikin kotak sesuai dengan lubangnya. Kita offset, misalkan untuk kusen jendelanya itu 5 cm, jadi 0,005. Kita push. Oh, sorry. Kita bikin ketebalan sesuai ininya dulu. Berarti 0,15 plus, kita grup dulu, make group offset 0,05, kita push yang tengahnya, lalu kita bikin kacanya, kita bikin jendela mati. Misalkan kacanya oke, kita bisa sorry, bisa bikin kotaknya lagi, kita mundurin dia 0,05 karena deket tuh. Oke, lalu untuk materialnya, karena kaca, di sini di tray kita bisa pilih materialnya glass. Ya, glass. Oke, di sini glass. Dia translucent glass. Dia akan transparan seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini untuk bangunan rumah satu lantai. Tinggal atapnya. Untuk atapnya kita bisa karena di sini kita tidak membuat dia, ataupun kita bisa cek dulu di 3D Warehouse apakah ada orang yang sudah memodelkan atap untuk kita bisa aplikasikan di model kita. Oke, di sini ada beberapa model. Oke, beberapa model atap.
Oke, kita coba lihat dulu 3D-nya. Oke, di sini kita coba kita download, kita import untuk model kita. Oke, dia ada di atas di sini. Jadi kita copy, kita paste di sini. Oke, cukup besar. Dia di sini ada iniannya. Bisa scaling aja. Dan di sini mungkin bisa kita rotate aja di flip untuk menyesuaikan model. Nah, bagian belakang kita ada teras belakang, jadi mungkin di sini bisa sesuai. Kita panjangnya sesuaikan. Dia masih belum tepat di dinding. Saya sesuaikan lagi di sini dengan push pull untuk tembok-temboknya. Belum seperti ini untuk kotaknya. Biar lebih terkesan make sense untuk bagian sini karena menggantung. Saya tambahkan dinding untuk bagian sininya seperti ini. Oke, bangunan rumahnya sudah jadi kurang lebih seperti ini. Lalu mungkin di video selanjutnya karena ini sudah cukup lama, kita akan bahas terkait dengan penggunaan scene, kamera, eh, lalu juga eksplorasi material untuk beberapa komponen, eh, lalu fitur-fitur lainnya yang ada di SketchUp, hingga nanti kita mencoba untuk ekspor ke gambar kerja dan juga sedikit
pengantar untuk rendering. Mungkin kurang lebih seperti itu untuk video kedua kali ini. Eh, Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Mungkin kita bisa jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.